menjelaskan sistem reproduksi wanita. Anatomi sistem reproduksi terbagi dua, yaitu organ reproduksi eksternal. Terdapat monopubis, labia mayora, labia minora, klitoris, himen atau selaput darah, uretra, dan lubang vagina. Sedangkan organ reproduksi internal terdapat vagina, cervix, uterus atau rahim, ovarium, dan tuba fallopi. Saya akan menjelaskan fisiologi sistem reproduksi eksternal. Mons pubis. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang menutupi tulang kemaluan. Labia mayora. Labia mayora kelipatan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Labia minora. Labia minora memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Labia minora terletak tepat di dalam labia mayora dengan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Klitoris yang terdapat dari kedua bagian labia minora yang berbentuk pada klitoris, yakni tonjolan kecil dan sensitif. Himen atau selaput darah merupakan jaringan tipis yang halus yang menutupi bagian lubang vagina. Uretra, tempat keluarnya urin, dan uretra bagian dari sistem laporan kemih dan terletak tepat di atas lubang vagina. Lubang vagina, tempat jalan terlahir dan saluran untuk mengalir lender dan darah menstruasi. Fisiologi reproduksi internal. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Neovagina berbentuk tabung dan dinding dibangun sel-sel elastis sehingga dapat mendek dan panjang. Panjang normal liang vagina sekitar 5-7 cm. Selanjutnya, cervix. Cervix adalah struktur sempit pada bagian bawah rahim, berada di atas vagina. Cervix dilapisi oleh selaput dan darah yang berfungsi jalur keluarnya menstruasi dan melindungi dari kuman berbahaya. Uterus atau rahim yang memiliki ukuran kurang lebih seperti buah pir. Rahim berada di bagian tengah rongga bangku yang memiliki fungsi yaitu menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Dan selanjutnya, tuba fallopi, tabung sempit yang menempel pada bagian atas rahim yang berfungsi sebagai jalur bagi ovum atau sel darah telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang terakhir, ovarium, kelenjar kecil seukuran buah kanari dan berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita yaitu estrogen dan progesterone. Sekian dari hasil anatomi fisiologis yang saya buat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria. Anatominya yaitu penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, utera, kandung kemih, dan tulang kemaluan. Menjelaskan fisiologinya yaitu penis. Organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Organ penis memiliki 3 bagian, yaitu kepala penis, batang penis, dan buah zakar. Skrotum, organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong organ yang terletak di belakang atau pangkal penis pada dan tempat buah zakar. Testis, organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi bagi sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki 2 buah testis yang berada di kanan dan kiri dengan bentuk oval. Epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantar sperma keluar dan ejakulasi terjadi. Yang ketiga, vesicula seminalis. Vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantung kemih. Vesicula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Keempat, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma
saat ejakasi akan terjadi. Yang kelima, uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melunasi kantung kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat kesamaan pada saluran kemih setelah urin keluar. 6. Kandung kemih. Organ yang berbentuk seperti kantung dan berletak di pangkal di belakang tulang kemaluan. 7. Tulang kemaluan. Tulang yang berfungsi untuk menyangga tulang kecil yang lainnya ada di sekitar kemaluan. Sekian dari video saya. Terima kasih.